Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Marilah kita pertama-tama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita beserta keluarga kita dan keturunan-keturunan kita termasuk golongan umat Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Rekan-rekan mahasiswa semuanya yang selalu dirahmati oleh Allah dan selalu dalam lindungannya, mari kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim dan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dalam perkuliahan hari ini kita masuk ke dalam bab 2, pengantar ilmu budaya dasar. Topik yang akan kita bahas ada 5 topik, yaitu pertama, pengertian IBD. Yang kedua, mengapa perlu IBD. Yang ketiga, IBD bagi mahasiswa. Yang keempat, ruang lingkup IBD. Yang kelima, tujuan instruksional IBD. Selanjutnya kita masuk ke dalam topik pertama, pengertian IBD. Mata kuliah IBD adalah salah satu mata kuliah yang membicarakan mengenai nilai-nilai kehidupan, norma, kebudayaan, berbagai masalah yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa diharap dapat memperlihatkan minat dan kebiasaan menyelidiki apa-apa yang terjadi dalam lingkungannya. Kemudian kesadaran dalam pola nilai yang dianut serta bagaimana hubungan nilai-nilai ini dengan cara hidupnya sendiri-sendiri sehari-hari. Kemudian kerelaan memikirkan kembali dengan hati terbuka nilai-nilai yang dianutnya untuk mengetahui apakah dia secara berdiri sendiri membenarkan nilai-nilai tersebut untuk dirinya sendiri. Keberanian moral untuk mempertahankan nilai-nilai yang disarankan sudah dapat diterimanya dengan penuh tanggung jawab dan sebaliknya, menolak nilai-nilai yang tidak dapat dibenarkan. Ini salah satu mata kuliah IBD. Kita ulangi, membicarakan tentang apa? Nilai kehidupan dan norma. Yang kedua, kebudayaan. Yang ketiga, berbagai masalah yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ini mata kuliah IBD yang harus kita pahami. Yang pertama, masuk ke dalam pengertian IBD. Ilmu dalam kata lain yaitu ilmu pengetahuan berbeda dengan ilmu pengetahuan sains. Berarti suatu proses untuk menemukan kebenaran adalah pengetahuan. Karena itu ilmu pengetahuan harus mempunyai sifat ilmiah. Oke, mari kita bahas tentang menurut Puja Wijatna, sifat ilmiah ilmu pengetahuan adalah objektif, sedapat mungkin universal, bermetodis, dan bersistem. Ilmu pengetahuan dapat dikatakan objektif jika ada kesesuaian antara pengetahuan dan objek. Ya. Sedangkan kita bahas tentang pengetahuan. Pengetahuan itu knowledge, suatu wacana yang berhubungan dengan konsep tahu, yang pemahaman terhadap sesuatu yang bersifat umum ataupun spontan, tak perlu penyelidikan, ya. Itu pengetahuan. Kemudian secara umum para ahli membagi ilmu pengetahuan itu menjadi 3, yaitu ada ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan ilmu pengetahuan budaya. Ya,
kita masuk ke dalam topik pengertian ilmu budaya. Menurut Prof. Dr. Harsya Bahtiar mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan dikelompokkan tiga besar. Tadi yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu ilmu-ilmu alamiah atau natural science, mengetahui keteraturan yang terdapat dalam alam semesta, contohnya astronomi, fisika, kimia, biologi, kedokteran, dan mekanika. Itu ilmu-ilmu alamiah atau natural science. Yang kedua, ilmu-ilmu sosial atau social science, mengkaji keteraturan yang terdapat dalam hubungan antara manusia. Saya ulangi lagi, social science, mengkaji keteraturan yang terdapat dalam hubungan antar manusia. Contoh, ilmu ekonomi, sosiologi, politik, demografi, psikologi, antropologi sosial, sosiologi hukum, dan sebagainya. Itu adalah ilmu-ilmu sosial, social science. Yang ketiga, pengetahuan budaya atau the humanities, memahami dan mencari arti kenyataan yang bersifat manusiawi. Ya. Yang kita bahas nanti yaitu pengetahuan budaya atau humanities. Pengertian ilmu budaya dasar, pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah manusia dan kebudayaan. Ini pengertian ilmu budaya dasar. Kemudian ada lagi pengertian ilmu budaya dasar ataupun basic humanities, yaitu pengetahuan budaya berupa konsep-konsep dan teori-teori ilmu budaya yang diaplikasikan guna memahami, menelaah, menghayati persoalan-persoalan nilai dasar manusia sehingga memperoleh makna yang mendalam dan bersifat halus, toleran dalam berbudaya. Nah, ini juga pengertian dari ilmu budaya dasar. Kemudian ilmu budaya dasar itu apa? Mempelajari tentang kebudayaan Indonesia maupun internasional. Yang ketiga, yang terakhir, ilmu budaya dasar adalah suatu pengetahuan yang menelaah berbagai masalah kemanusiaan dan budaya dengan menggunakan pengertian-pengertian yang berasal dari dan telah dikembangkan oleh berbagai bidang pengetahuan keahlian yang tergolong dalam pengetahuan budaya, yaitu sedikit dari pengertian tentang IBD ataupun ilmu budaya dasar. Nah, humaniora, apa itu humaniora? Yaitu ilmu budaya dasar, dikenal dengan humaniora. Kata humaniora berasal dari kata Latin yaitu humanus, yang berarti manusiawi, berbudaya, dan halus. Dengan mempelajari ilmu budaya dasar, diharapkan seseorang menjadi lebih manusiawi, lebih berbudaya, dan lebih halus, dan berperilaku, dan tutur bahasanya. Kenapa ini penting? Karena setiap negara, setiap daerah itu pasti punya budaya. Jadi diharapkan mahasiswa ataupun kita semua dapat beradaptasi dengan budaya. Bukan kita yang membuat budaya, tapi kita beradaptasi dengan budaya. Karena apa? Karena budaya setiap daerah, setiap lingkungan, setiap negara itu berbeda. Maka kita harus bisa beradaptasi. Ya, tetapi nanti harus dipilah-pilah. Budaya itu apakah itu bisa cocok dengan kita ataupun tidak, ataupun lebih manusiawi ataupun tidak. Makanya kita belajar tentang ilmu budaya dasar. Yang kedua yaitu mengapa perlu IBD ataupun mengapa perlu ilmu budaya dasar.
Yang pertama, bangsa Indonesia adalah masyarakat majemuk. Majemuk itu apa? Ada sukunya banyak, bangsa, kemudian berbudaya juga banyak, agamanya juga banyak, dan sebagainya, ya. Negara Indonesia ini adalah negara yang mempunyai kurang lebih itu sukunya itu mungkin ya 100 ya, 100 suku. Kemudian daerah kita itu berpulau-pulau, kemudian kebudayaan kita itu mungkin di dalam negara itu termasuk urutan yang ketiga. Kemudian maksudnya agama yang ada di dalam Indonesia itu mungkin ada 6 ataupun ada banyak lagi yang tidak dicantumkan dalam undang-undang. Nah, inilah bangsa Indonesia. Jadi mungkin bangsa Indonesia ini adalah masyarakat yang majemuk. Berbeda dengan negara-negara yang lain. Kalau negara lain mungkin agama cuma 2 ataupun 3. Di Indonesia ini bermacam-macam sekali. Sukunya juga bermacam-macam, bahasanya juga bermacam-macam. Nah, inilah dinamakan masyarakat majemuk. Kemudian lanjut kedua yaitu pembangunan yang sedang berlangsung dan terus menimbulkan dampak positif dan negatif, berupaya terjadinya perubahan dan pergeseran dalam sistem nilai budaya. Ini jelas perkembangan ataupun pembangunan pasti akan menjadikan pergeseran dalam sistem budaya itu. Contohnya dari dulu yang primitif menjadi modern, menjadi submodern, menjadi lebih modern lagi. Kemudian yang ketiga, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini jelas menimbulkan perubahan kondisi kehidupan manusia. Yang muncul akibatnya adalah benturan-benturan nilai teknologi modern dan nilai-nilai teknologi tradisional. Nanti rekan-rekan bisa lihat contoh-contohnya. Sekarang sudah beralih dari online menjadi offline. Nah, ini adalah kecanggihan teknologi modern yang akan berubah secara cepat. Jadi nanti rekan-rekan bisa menganalisis dari tahun berapa, dari sampai tahun ini, ternyata kemajuan teknologi lebih cepat. Yang ketiga, IBD bagi mahasiswa. Nah, ini penting. Ilmu budaya dasar adalah salah satu komponen mata kuliah pengembangan kepribadian MKP yang mempunyai tujuan membentuk kepribadian, menumbuhkan kepekaan, memberi pengetahuan-pengetahuan dasar, dan memiliki budaya yang luas untuk mengkaji masalah-masalah sosial dan budaya. Ilmu budaya dasar juga penting bagi mahasiswa karena dalam kehidupan bermasyarakat, acap kali tidak berpikir secara rasional, melainkan irasional, bahkan kontrarasio. Nah, ini penting bagi mahasiswa, IBD penting bagi mahasiswa. Apa? Yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat memperlihatkan minat dan kebiasaan menyelidiki apa-apa yang terjadi di lingkungan. Kesadaran akan pola-pola nilai yang dianut serta bagaimana hubungan nilai-nilai dengan cara hidupnya sehari-hari. Kemudian harus rela memikirkan kembali dengan hati terbuka nilai-nilai yang dianut untuk mengetahui apa secara berdiri sendiri, membenarkan nilai-nilai tersebut untuk bisa berdiri sendiri. Kemudian keberanian moral untuk mempertahankan nilai-nilai yang dirasa sudah dapat diterima dan penuh tanggung jawab. Dan sebaliknya, menolak nilai-nilai yang tidak dibenarkan. Nah, ini penting bagi mahasiswa IBD mata kuliah mahasiswa. IBD ini penting bagi mahasiswa karena kita itu memikirkan ataupun menelaah ataupun menganalisa ataupun mempertahankan
nilai-nilai yang sudah ada dan menolak nilai-nilai yang akan datang. Ini jadi tanggung jawab mahasiswa semua ataupun kita semua. Kompetensi IBD mahasiswa agar menguasai kemampuan berpikir rasional. Ini apa? Berwawasan luas, berjiwa besar sebagai manusia yang intelektual, beradab dan bermartabat, yang bertanggung jawab terhadap terwujudnya etika, moral dan nilai-nilai budaya bagi keteraturan, kebersamaan dan kesetaraan hidup bermasyarakat. Terpeliharanya sumber daya alam, lingkungan dan menguasai pengetahuan. Kemudian menguasai pengetahuan tentang keanekaragaman, kesederajatan, kemartabatan manusia sebagai individu, makhluk sosial dan berkehidupan bermasyarakat. Memahami, menghormati estetika, etika, nilai-nilai budaya dan menjadi pedoman bagi keteraturan dan kesejahteraan hidup dalam menata kebersamaan dalam masyarakat. Pendekatan IBD ataupun pendekatan pengetahuan budaya, the humanities, digunakan sebagai pendekatan untuk mempelajari masalah manusia dan kebudayaan. Pengetahuan budaya dibatasi sebagai pengetahuan yang mencakup keahlian, disiplin seni dan filsafat. Sehubungan dengan itu, ada beberapa kajian dalam IBD, manusia dan cinta kasih, kemudian manusia dan keindahan, manusia dan penderitaan, manusia dan pandangan hidup, manusia dan keadilan, manusia dan tanggung jawab, dan manusia dan kegelisahan, manusia dan harapan. Nah, ini IBD penting bagi mahasiswa karena kita belajar tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada dalam Indonesia maupun luar, tetapi kita lebih ke humanities, yaitu pengetahuan budaya digunakan sebagai pendekatan untuk mempelajari masalah manusia dan kebudayaan. Kemudian ada ruang lingkup, ini yang terakhir. Ruang lingkup ataupun komponen utama untuk membentuk ilmu budaya dasar itu ada 4. Yang pertama yaitu filsafat, teologi, sejarah dan seni. Filsafat seringkali disebut sebagai induk dari ilmu-ilmu, merupakan ilmu yang berusaha memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan manusia yang esensial. Misalnya, siapakah manusia itu, dari manakah asalnya, dan sebagainya. Teologi atau ilmu agama mengajarkan tentang manusia, sejarahnya, tujuannya, tugas dan tanggung jawabnya di dunia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kemudian sejarah menceritakan mengenai kehidupan manusia di masa lampau, mengenai adat istiadatnya, pandangan hidupnya, dan lain sebagainya. Kemudian seni merupakan wujud keagungan dan sekaligus penghargaan manusia terhadap keindahan dan nilai-nilai yang ditemuinya di dalam kehidupan manusia. Yang keenam yaitu berbagai aspek kehidupan yang seluruhnya merupakan ungkapan masalah kemanusiaan dan budaya. Yang ketujuh yaitu hakikat manusia yang satu atau universal akan tetapi beraneka ragam, perwujudan dalam kebudayaan masing-masing zaman dan tempat. Ini ruang lingkup dari ilmu budaya. Kemudian tujuannya apa? Tujuan IBD 1, mengusahakan kepekaan mahasiswa terhadap lingkungan budaya sehingga budaya menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang baru, sehingga mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Yang kedua, memberi kesempatan kepada kita dan mahasiswa untuk memperluas pandangan mereka tentang masalah kemanusiaan dan budaya serta mengembangkan daya kritis. Nah, ini mengusahakan mahasiswa untuk sebagai calon pemimpin bangsa dan negara ahli dalam bidang masing-masing dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Menguasai wahana komunikasi para akademisi agar lebih mampu berdialog satu sama yang lain.
Nah, ini tujuannya masih banyak, nanti bisa kita persingkat aja. Mengenal dan mampu menjelaskan serta membedakan tingkat-tingkat tanggung jawab dalam masyarakat budaya sendiri, serta memikirkan penanggulangan masalah-masalah yang berkaitan dengan tanggung jawab serta mampu memikirkan dan merencanakan pengabdian yang dibutuhkan oleh masyarakat budaya baik dalam maupun di luar lingkungannya. Yang kedua, mengenal masalah-masalah di dalam dan di luar masyarakat budaya sendiri yang menimbulkan kegelisahan yang berlebihan serta mampu memikirkan dan merencanakan kemungkinan penanggulangannya. Kemudian yang ketiga, mengenal dan mengurai hal-hal yang menyebabkan timbulnya harapan atau hilang harapan serta mampu memikirkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang merangsang dan timbulnya harapan untuk menciptakan kegiatan-kegiatan yang mencegah hilangnya harapan. Menurut Habib Mustopo ya, tujuan ilmu budaya dasar adalah mengembangkan kepribadian mahasiswa dengan cara memperluas wawasan pikiran, baik yang menyangkut diri sendiri maupun orang lain dalam alam sekitarnya. Kemudian tujuannya IBD lagi mengembangkan kepribadian manusia dengan cara memperluas wawasan pemikiran, kemampuan kritikal terhadap masalah-masalah budaya, sehingga daya tangkap, persepsi, penilaian budaya mahasiswa menjadi halus dan manusiawi. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Saatnya ada kuis yang memang harus rekan-rekan jawab di sendiri. Ada 4. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan IBD itu sendiri? Kemudian tujuan IBD itu sendiri yaitu adalah yang ketiga, apa tujuan dari ilmu-ilmu alamiah yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Kemudian yang terakhir yaitu tujuan pengetahuan budaya atau tujuan pengetahuan budaya. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mari kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Marilah kita bersama-sama membaca Alhamdulillahirrabbilalamin dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.